Halo kawan-kawan, salam jumpa lagi dengan saya di channel Fin Agent Property. Saat ini saya sedang berada di lokasi Paramount Petal. Paramount Petal ini didevelop oleh developer Paramount Group. Paramount Group, pernah udah denger ya kawan-kawan? Itu telah berhasil mengembangkan perumahan di wilayah Gading Serpong yang bernama Paramount Serpong. Nah sekarang mereka melebarkan sayapnya di daerah Curug Cikupa ini untuk mengembangkan Paramount Petal yang berluas sebesar 300 hektar. Nah 300 hektar cukup untuk membentuk sebuah kota bernuansa kota mandiri. Nah sekarang kita akan mereview rumah yang ada di Klaster Cana. Nah, kita akan mulai review rumah di klaster Paramount Petal, klaster Cana ya. Yuk kita masuk. Nah, kita sudah masuk ke dalam rumahnya. Nah, rumahnya bergaya modern tropikal, ya seperti modern minimalis lah gitu ya bahasa kerennya. Nah, untuk ruangan ini kita bisa jadikan ini sebagai ruang tamu atau juga bisa menjadi ruang keluarga. Karena rumah ini ada dua tipe loh kawan-kawan, ada tipe standar dan tipe mezanin. Nanti kita bisa lihat ya, tipe yang mezanin seperti apa. Nah, nanti pada saat serah terima dari developer, kita akan mendapatkan tipe standar jika kita tidak memesan lebih awal dengan menggunakan tipe mezanin. Tipe mezanin itu ada biaya tambahannya ya, biayanya sekitar 35 juta. Oke, kita lihat ini desainnya cukup minimalis dan simple karena dia menggunakan ambalan yang menggunakan push bottom, jadi nggak ada handle, jadi kelihatan rapi, ringkes gitu ya, dan gayanya lebih minimalis. Nah, ruangan ini kita bisa gunakan untuk menaruh peralatan rumah tangga kita, peralatan dapur, piring, cangkir, seperti itu ya. Kita bisa makan juga di sini. Peralatan yang lainnya sendok, perkakas yang kecil-kecil kita bisa taruh di ambalan-ambalan ini. Jadi desain ini cocok banget untuk pasangan milenial, pasangan muda, simple tapi bisa mencakup seluruh area rumah yang kita butuhkan. Yuk kita lihat kamar utamanya. Nah, kamar utamanya silahkan dilihat. Kita lihat ya, ukurannya cukup luas. Kamar utamanya bisa masuk ranjang king size dan di sisi sampingnya ada jendela sehingga ventilasinya bagus. Ada ruang duduk juga, bisa bercengkrama dengan pasangan. Masuk ke ruang kamar tidur anak. Nah, desainnya cukup minimalis dan tapi mencakup seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak kita, yaitu ruang belajar, kemudian tempat tidur, lemari baju, dan kita bisa meletakkan juga buku-buku di area desain wardrobe-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini rumah desainnya opsional. Jadi kawan-kawan bisa jadikan desain ini acuan pada saat nanti mau mendesain rumahnya pada saat serah terima. Kita lihat kamar tidur yang kedua. Jadi satu lantai ini ada 3 kamar tidur ya kawan-kawan. 1 kamar tidur utama dan 2 kamar tidur anak-anak. Yuk kita ke kamar tidur yang kedua. Kamar tidur yang kedua ini ukurannya cukup ideal, juga bisa ada lemari pakaian, ruang belajar, dan juga tempat tidur. Kita ada di ruang kamar mandinya. Kamar mandinya ini sanitizernya semua produk American Standard dan lantainya berukuran 30 x 30 dan ini buat ruang showernya pun cukup bagus ya, cukup ideal, jadi kita untuk mandi juga terasa lega. Nah, untuk temboknya ada desain dengan keramik juga, yaitu 30 x 60, jadi terkesan ruangan ini lebih elegan. Oke. Nah, kita sekarang berada di ruang dapur. Ruang dapurnya ini cukup unik karena berada di luar. Jadi, hawa masak tidak bisa masuk ke dalam dan juga langsung terbuang ke atas. Walaupun sederhana, tapi cukup ideal. Nah, kita sudah sampai di tempat yang saya bilang tadi, ruang mezanin. Nah, ruang mezanin ini cukup luas ya, karena berukuran 3 x 3. Dan kita bisa gunakan ruangan ini buat ruang membaca, ruang hobi, atau ruang keluarga. Atau bisa kalau di bawah dirasakan kamar tidurnya kurang, bisa dijadikan sebagai tambahan kamar tidur. Dan kemudian di ruang mezanin ini pun kita bisa melihat pemandangan keluar. Karena apa? Karena jendelanya itu berukuran cukup luas dan cukup besar.
Kita tinggal pasang curtain aja seperti model Roman shape gitu, udah cakep loh rumahnya. Oke, nah untuk yang tampak mezanin nanti kita akan cek ya seperti apa bentuknya. Nah, untuk mezanin ini kita tinggal menambah 35 juta saja kawan-kawan. Jadi kita bisa memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, tipe standar kah atau tipe mezanin kah. Jadi bisa disesuaikan dengan selera kawan-kawan. Jika kawan-kawan suka dengan model yang seperti ini, bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di bawah ini. Dan sebagai info, untuk rumah ukuran seperti ini 6x12 tipe mezanin, kita mulai dari start 880-an plus jangan lupa 35 juta. Oke. Dan kita sekarang ada di rumah klaster Kana yang tipe berikutnya, yaitu lebar 7 dikali 12. Kita masuk di ruang pertamanya, ruangan ini ruangan tamu. Kemudian di bawah tangga mezaninnya diberikan ruang television dengan ambalan-ambalan untuk kita taruh buku, figura-figura ya, cukup cantik. Nah, kemudian lanjut ke ruang berikutnya yaitu ruang makan. Ruang makannya pun gaya meja makannya sama ya, seperti lebar 6 dipadukan seperti ini. Kemudian ada kulkasnya dihias dengan ambalan-ambalan dengan sistem ambalannya sama ya, seperti ini. Nah, kemudian bisa taruh dispenser. Jadi walaupun ruang makan kita seperti ini luasnya, tapi sudah mengakomodir semua kebutuhan untuk kita makan. Kemudian kita masuk ke kamar tidur utama. Kamar tidur utamanya ini lebih luas ya, karena kan ini lebar 7. Ada perbedaan 1 meter dibandingkan dengan lebar 6. Nah, di sini kita lihat ada ruang kita duduk ya, buat kita ngobrol dengan pasangan, ada kita buat santai-santai di kamar nonton TV. Dan ranjangnya pun kita bisa isi dengan ukuran yang king size atau queen size. Kemudian di sini ada, kita lihat, tempat untuk rias ya buat ibu-ibunya, dan juga lemari baju, wardrobe. Nuansanya nuansa abu-abu berpadu padan dengan warna green. Kamar tidur yang ada berikutnya yaitu kamar tidur anak-anak. Jadi di rumah ini kita ada 3 kamar tidur, 1 kamar tidur utama yang tadi saya review, kemudian 2 kamar tidur anak-anak, salah satunya yang ini. Kamar tidur anak-anaknya ini bisa kita masukkan tempat duduk buat mereka bermain, atau kita bisa ganti dengan meja belajar ya, itu opsional. Nah, kemudian kita bisa rancang juga seperti ini, down ceiling, jadi kelihatan lebih mewah ruangan anak-anaknya. Nah, ini dia wardrobe-nya untuk taruh baju, dan juga kita bisa hias buat rak buku atau buat lampu ya, jadi cakup cantik. Kamar tidur yang kedua, nah ini dia yang ada di ujung bersebelahan dengan kamar mandi, dia cukup luas ya. Ada meja belajarnya juga sama ya, seperti kamar tidur yang tadi, ada tempat tidurnya, ada wardrobe-nya, ada ruang belajarnya. Cuma kalau tadi mungkin buat anak-anak yang lebih kecil, jadi kamar belajarnya diganti dengan ruang bermain. Untuk kamar mandinya sama seperti lebar 6, menggunakan tembok dengan nuansa setengah furnish cat dan keramik ukuran 30x60. Semua sanitizernya sama, menggunakan American Standard, dan juga untuk ruangan bawahnya, lantainya ini menggunakan keramik 30x30 dan pintunya PVC, jadi lebih tahan air, tahan lama ya. Nah, cukup luas juga kan ya buat kita mandi showernya dari sini ke sini, dan ini lebih naik ke atas supaya percikan airnya tidak mengotori lantai yang lainnya. Yuk kita ke dapur, seperti lebar 6, lebar 7 pun sama ya kawan-kawan, dapurnya berada di luar. Yuk kita check out, cek. Nah, ini dia dapurnya. Di depan dapur itu kita bisa gunakan untuk mini garden, atau seperti ini ya buat taruh tempat-tempat sapu, dihiasi dengan batu-batu koral. Dan ini buat kita ada udara dari dalam, jadi ventilasinya keluar masuknya bagus. Dan kalau dapur di sini kelebihannya adalah kalau kita masak seperti ikan, udang yang amis-amis, baunya nggak menyengat sampai ke ruangan-ruangan, semuanya yang ada di dalam, tapi dia akan langsung keluar ke atas ya, jadi cakep banget.
Nah, saya lagi ada di tipe mezanin yang luas 7x12. Kita lihat ya kawan-kawan, kalau yang 7x12 ini lebih luas. Kita bisa gunakan untuk ruang belajar online di masa pandemi ini. Atau kalau kamarnya kurang, bisa buat kamar, ruang hobi, ruang santai, dan terbuat dari lantai yang konwood juga. Sama banget semuanya, hanya bedanya lebih luas aja karena rumah ini lebar 7. Untuk kacanya juga sama, luas dan besar. Kita bisa melihat pemandangan luar, pencahayaannya menjadi terang. Kalau siang kita nggak punya lampu, kita tinggal buka aja curtainnya. Wah, sudah terang banget ya. Nah, untuk yang tipe mezanin ini seperti yang lebar 6 sama ya, kita akan ada penambahan yaitu sebesar 35 juta. Nah, saya mau menjelaskan kondisi rumah yang tipe standar. Nah, saya berada di lokasi Cluster Kana yang 7x12, kondisinya tipe standar. Kawan-kawan, nanti kalau pada saat serah terima, kita mau mendapatkan unit yang seperti ini ya. Nah, optional show unit yang tadi kita lihat itu adalah untuk memberikan sebuah gambaran buat kawan-kawan jika nanti menerima rumahnya, kita mau mendesainnya seperti apa, ada inspirasinya seperti apa, nah bisa menjadi acuan dari show unit tadi. Dan tipe standar ini tanpa mezanin, jadi kita bisa lihat ini ceilingnya dari bawah ke atas cukup tinggi ya. Jadi kalau misalnya mau dimaksimalkan, tipe mezanin pilihan yang terbaik. Oke.